serius dong. Halo teman-teman. Halo teman-teman, hari ini Rehan mau bikin komik Komik apa? tentang Nabi Nuh. Tentang Nabi Nuh? Tentang Nabi Nuh. Iya, tentang Nabi Nuh. Oke, yuk kita mulai yuk. Ya. Gak usah manggut-manggut mulu. Tidak dimulai dari awal. Hah? Kenapa tidak dimulai yang dari awal? Apa tuh? Ya, yang Nabi pertama kan Nabi Adam. Yang mau kita dari tengah aja. Oke? Kenapa? No, ayo. Hai teman-teman, siapa di sini yang suka mendengar cerita seru? Kali ini kita akan mendengar kisah tentang Nabi Nuh dan kapal raksasa yang menyelamatkan hewan-hewan dari banjir besar. Yuk kita dengarkan ceritanya. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam, Nabi Sid, dan Nabi Idris. Ayahnya bernama Lamik bin Metushalih bin Idris. Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah ketika seorang rasul sudah lama tidak hadir mengingatkan umatnya. Pada masa itu, biasanya manusia mulai melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Demikianlah kaum Nabi Nuh tidak luput dari penyimpangan tersebut, sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah kaumnya, mereka sedang menyembah berhala yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Mereka beranggapan berhala-berhala itu mempunyai kekuatan dan dapat menolong mereka. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk memperhatikan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Semua itu merupakan bukti dan tanda nyata akan keberadaan Allah. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka tentang pahala yang akan mereka dapatkan apabila berbuat kebaikan dan azab apabila membuat kemungkaran. Walaupun Nabi Nuh telah berusaha berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran, hanya sedikit kaumnya yang mau mengikuti ajakannya, gak lebih dari 100 orang saja. Mereka terdiri dari orang-orang yang miskin dan lemah. Sedangkan orang yang kaya raya dan terpandang tetap tidak mempercayai Nabi Nuh. Mereka mau beriman asal Nabi Nuh mulai menyingkirkan orang-orang miskin dan lemah yang telah menjadi pengikutnya. Tapi Nabi Nuh menolak syarat itu, karena siapapun orangnya berhak memeluk agama Allah, tidak terkecuali orang-orang miskin dan lemah. Nabi Nuh sudah berdakwah selama 950 tahun. Harapan Nabi Nuh akan kesadarannya kaumnya ternyata semakin hari semakin berkurang. Kaumnya sudah tidak mau lagi mempedulikan seruannya. Mereka tidak bisa lepas dari bujukan setan yang terkutuk. Melihat kesedihan yang dirasakan Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya tidak akan ada seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuat." Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azab atas kaumnya yang sombong dan banyak membuat kerusakan. Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, jangankan engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas muka bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu itu. Jika engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka." Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah perahu yang besar, Nabi Nuh mulai mengumpulkan para pengikutnya. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat perahu.
Orang-orang kafir melihat apa yang dilakukan Nabi Nuh dan pengikutnya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi tukang kayu dan pembuat kapal, dan kapal yang engkau buat itu berada jauh dari air? Apakah untuk ditarik oleh kerbau atau diharapkan agar angin membawa kapalmu ke laut?" Nabi Nuh menjawabnya, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, akan tiba waktunya bagi kami untuk mengejek kamu. Kelak kamu akan mengetahui untuk apa perahu ini kami siapkan. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Setelah perahu itu selesai, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah. "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu. Bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan berlayarlah dengan izinku. Kemudian keluarlah air dari langit dan bumi dengan deras dan dahsyat. Dengan sekejap air itu menjadi besar dan melanda seluruh kota dan desa. Tidak ada satupun yang luput dari terjangan banjir dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh dan makhluk yang ada di dalamnya." Dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, berlayarlah kapal Nabi Nuh di tengah gelombang dahsyat. Di kanan kiri kapal itu terlihat orang-orang kafir berusaha menyelamatkan diri dari bencana itu. Nabi Nuh memperhatikan cuaca dan melihat orang-orang kafir dan dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air. Terlihat olehnya putra sulungnya yang bernama Kan'an timbul tenggelam di telan air banjir. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah kasih sayang seorang ayah terhadap putranya itu. Nabi Nuh berteriak memanggil putranya, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Kan'an yang sudah menjadi orang jahat menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya itu. Dia berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaiku dari air banjir." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Maka jadilah Kan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Nabi Nuh sangat sedih atas kematian putranya. Beliau berkeluh kesah dan berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nuh segera sadar dari kesalahan itu. Kemudian beliau memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu air mulai surut dan binasalah seluruh kaum Nabi Nuh yang telah ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nuh, turunlah kamu dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas orang-orang yang beriman bersamamu." Akhirnya kapal itu terdampar di atas sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Saat tanah sudah kering, Allah memerintahkan Nuh dan semua hewan untuk keluar dari kapal. Wah, akhirnya mereka semua selamat. Semua hewan dan pengikut Nabi Nuh bisa memulai hidup baru di bumi yang bersih dan segar. Sebagai tanda bahwa Allah tidak akan mengirim banjir sebesar lagi, Allah menciptakan pelangi yang sangat indah di langit. Pelangi ini menjadi tanda kasih sayang Allah kepada semua makhluk di bumi. Nabi Nuh dan pengikutnya bersyukur dan mereka hidup dengan penuh kedamaian. Wah, pelangi itu indah sekali ya teman-teman.
Nah, teman-teman, dari cerita Nabi Nuh ini kita belajar bahwa kita harus selalu taat kepada Allah. Nah, Komiknya sudah selesai. Ini adalah kisah Nabi Nuh. Kalau mau dibaca, di pause ya. Oke. Besok, Kita akan bikin lebih banyak cerita nabi-nabi yang lain. Jika kalian mau. saya bilang Nabi siapa? Nabi siapa ya? Bilang di komen. Yuk bilang di komen jika kalian mau nabi yang mana yang akan diceritakan. Nanti kami list. Dadah. Dadah. Kalau mau dibaca, di pause ya. Nih. Nabi Muhammad.